Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadirin bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal malaikatul muqarrabin, khususan musannifan dari kitab Syekh Habib Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa khususan wa masyayikh wa khususan lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Al-Hikam, yaitu Al-Babus Salis, bab yang ketiga, fi haqqil muslimi, membahas tentang hak seorang muslim, warahmi, ya, yaitu terkait dengan hubungan kekerabatan, wal jiwari, dan tetangga, ya, wal milki, ya, ini terkait dengan hak kepemilikan, wa kaifiyatul muasyarah, dan bagaimana bergaul, ma'aman, serta orang, ya, yadli, yang terkait biandal asbab, dengan sebab ini. Jadi bab ketiga ini Imam Ghazali memberikan penjelasan tentang bagaimana etika dalam bergaul sesama muslim maupun sesama kerabat atau, ya, sesama tetangga. Ya, ini dibahas secara lebih rinci oleh Imam Ghazali. Ya, semua yang dijelaskan oleh Imam Ghazali ini, ya, kembali kepada akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan juga bersumber dari nas Al-Quran, ya, seperti contoh wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya, ini artinya lebih luas, kita disuruh bergaul dengan siapapun, ya, termasuk dengan keluarga kita, dengan saudara kita, itu semua harus dilakukan dengan bil ma'ruf. Lah, penjelasan bil ma'ruf ini menyangkut bagaimana sih sebuah muasyarah itu bisa menjadi ma'ruf, ya, apabila di dalamnya itu ada etika, ada adab, ada sikap saling menghargai, baru itu disebut bil ma'ruf itu, ya. I'lam, ketahuilah, annal insana, sesungguhnya manusia, imma ayyakuna wahdah, ada kalanya manusia ini sendiri, ya, au ma'a ghairihi, atau beserta orang lain. Jadi manusia ini ada kalanya individual, ya, ada kalanya dia sebagai makhluk sosial. Itu. Wa idza ta'addaru aisul insan illa bi mukhallatati man huwa min sinsihi lam yakun lahu budda min ta'allumi adabil mukhallatah, ya. Wa idza ta'addara, dan apabila, ya, terjadi udzur, ya, atau kendala, aisul insani, ya, kehidupan manusia, illa bimuhalatotiman, kecuali dengan muhalatoh, bergabung,
ya terkait dengan orang lain, ya. Huwa bermulaman itu min jinsihi, ya dari jenisnya, ya. Artinya ya sesama manusia sebagai makhluk sosial, ya. Lam yakun lahu, maka tidak ada lahu baginya, ya. Ya, Buddha wajib, ya, min ta'alumi adabil muhalatati, wajib mempelajari adabnya mukhalatoh, adabnya berhubungan dengan pihak lain. Ini ilmu etika, ya, yang disampaikan Imam Ghazali ini memiliki makna yang luas, ya. Tidak sebatas pada etika dalam bergaul dengan masyarakat, ya, dengan tetangga, bahkan termasuk etika, ya, ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan, ya, bisnis, ya, dan lain sebagainya, gitu, ya. Nah, sebab kalau tidak punya etika, ya, orang mau bisnis tapi ada pihak yang tidak punya etika, itu ya pasti bisa menjadi kendala. Ya. Proyek yang sudah di depan mata bisa lepas karena faktor adab. Ini orang nggak ada etikanya, ya. Bahasa Jawanya nggak ada unggah-ungguhnya, nggak ada sopan santunnya, gitu. Ini pentingnya adab. Ini menariknya, ini diajarkan oleh Imam Ghazali, ya. Wa kullu mukhalitin, dan setiap orang yang mukhalit, ya, bercampur baur, ya. Nah, kita semua itu mukhalit, ya. Kita keluar dari jalan raya, ya, itu ya di jalan raya sudah mukhalatoh, ya, semua manusia laki perempuan ada di situ. Di mall ada di situ. Kalau di masjid ya baru dipisah, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Tempat wisata mukhalatoh semua, ya. Ya, artinya tetap di Indonesia ini ya ada etika, ya, sosial, ya. Walaupun mukhalatoh kan orang nggak bisa sembarangan, ya. Ada hak-hak yang harus dihargai, gitu. Wa kullu mukhalitin, dan setiap orang yang akan bercampur dengan orang lain, fa fi mukhalatihi, maka di dalam mukhalatohnya, di dalam hubungannya dengan orang lain, adabun, bermula adab, ya. Fa fi mukhalatihi, ya, khabar muqaddam, maka itu di dalam mukhalatoh, ya, adabun, bermula adab, itu. Di dalam mukhalatoh ini ada adab dan etika, ya. Sebab ya kalau orang tidak punya adab, ya, ya terutama orang dari kampung masuk Jakarta terus disuruh berhubungan dengan banyak orang di ruang, misalkan di kantor, ini pasti akan mengalami masalah. Harus di training dulu, harus dikasih penjelasan dulu bagaimana etika dan adab ketika berhubungan dengan pihak lain, ya. Bagaimana adabnya, ini penting, gitu. Nah, sebab kalau di kampung, ya, maaf istilahnya, ya, ada yang adab tidak menjadi perhatian, sehingga kalau dibawa ke kota berhubungan dengan banyak orang, ya, ini justru akan menjadi masalah. Begitu juga orang yang ada di kota tapi dia di komunitas yang tidak mengenal adab, pulang ke kampung, di kampung itu ada masyarakat yang adabnya tinggi, ya itu juga bermasalah, gitu. Ya, contoh misalkan soal duduk, ya, ya duduk kalau di kampung ya itu harus menunjukkan adab, ya, dengan sopan santun,
Nah, jangan sampai ya, di depan orang banyak kemudian kakinya kayak orang jigang ya, kayak di atas. Ini menurut orang kampung ini tidak ada. Ya, begitu juga nah, ya, masyarakat yang dari desa ke kota tapi di desa belum diajarin etika dan adab, ya, itu juga akan bermasalah. Ya, disuruh ketemu orang kantor bagaimana etika adabnya. Nah, ini kalau nggak ngerti ilmunya, adabnya ya masalah. Maka di sini Imam Ghazali menjelaskan bahwa semua itu ada adabnya, ada etikanya. Ya. Maka adab di Jawa ya itu yang masih memegang erat ya, tradisi Jawa itu sangat tinggi sekali. Gitu. Jadi di Jawa sendiri itu sudah ada adab yang sangat tinggi. Tapi di kalangan anak-anak milenial Jawa itu ada fenomena nampaknya mereka sudah mulai ya melupakan adab yang menjadi warisan budaya masyarakat tempo dulu gitu. Ya, contoh misalkan ya, sederhananya saja, kalau dulu ya kita mau ngelewatin orang tua yang sedang jalan di depan itu ya pakai permisi gitu. Kalau zaman sekarang anak-anak milenial nggak sempet gitu, apalagi pakai motor ya. Langsung digas, tancep. Nah ini contoh. Ada sebuah ya, degradasi ya, adab di kalangan anak-anak milenial ini. Itu. Jadi adab antara anak milenial dengan anak-anak tahun yang hidup tahun 80 90 ini tentu berbeda ya, mereka masih sangat kuat ya adabnya karena zaman itu belum ada sosmed seperti zaman sekarang. Nah, ini Imam Ghazali ya abad 13 ya, itu sudah membahas soal abad 12 ya. Abad 12 ini sudah membahas soal adab ini. Dan adab yang diajarkan oleh Imam Ghazali ini menjadi rujukan para ulama seluruh dunia yang ngaji kitab yang sama. Ya saya pernah merasakan langsung ya bagaimana adabnya seorang masyayikh ya yang benar-benar mengamalkan ihya. Ya, walaupun beliau berlatar belakang ya Timur Tengah yang biasa agak keras gitu, tapi beliau sangat lembut dan sangat jawani. Lemah lembutnya itu sangat terasa. Gitu ya. Saya baru menyadari oh iya, jadi efek ajaran Imam Ghazali ya dalam kaitannya dengan adab ini kalau diamalkan itu akan terasa ya dampak yang dirasakan. Gitu. Nah, sekalipun ya dia orang Timur Tengah, saya melihat orangnya lembut, sangat jawani, dan ternyata beliau ya pengajar kitab Ihya ya di salah satu masjid di Damaskus sana. Gitu. Jadi senyum lembutnya, pokoknya ya kalau saya menyebut itu sangat jawani sekali gitu. Nah inilah kalau ilmunya Imam Ghazali itu diamalkan ya pasti ada titik kesamaan di dalam prakteknya itu. Wal adabu dan bermula adab ala qadri haqqihi ya sesuai dengan ya kira-kira haknya. Wa haqquhu dan bermula haknya itu ala qadri rabitatihi ya sesuai dengan kira-kira robitohnya ya. Ya, keterkaitannya dengan lingkungannya. Allati biha waqat al-muhalatah yaitu di mana tempat terjadinya kita berhubungan. Ya, contoh kalau anak Jakarta ya kemudian lulusan SD atau SMP pengen mondok di Jawa ya. Tentu pada saat pertama anak Jakarta ini pasti kekok ya, bingung gitu. Bagaimana cara
beradaptasi dengan adab santri, ya, terutama ketika ada kiainya lewat, gitu kan, kemudian jalan menghadap kiai, itu di santri-santri ya Jawa, ya, terutama pesantren NU, itu ada adab yang sangat tinggi, gitu. Jadi adab ketika kiai lewat, adab ketika ya menghadap kiai, itu cara jalannya, kemudian selesai salaman, ya, itu semua ada adab dan etikanya. Lah, bagi masyarakat perkotaan, ya, ketika di awal-awal masuk pesantren ini pasti adaptasinya perlu waktu. Yang biasanya dia itu ya salaman, hanya salaman, gitu kan. Tapi ini harus merunduk, ya, harus kakinya berjalan dengan menunduk pelan. Ini tentu perlu proses. Jadi pesantren, adab-adab semacam ini itu sudah diajarkan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Adab dengan senior, adab dengan para guru, adab dengan para masyayikh, ya, itu. Ya, saya sendiri ya agak merasakan kagum, ya, ketika saya ke Lirboyo, kemudian ngajak anak saya yang kedua, udah mondok setahun itu. Nah, saya kagetnya ketika mau salaman dengan kiainya itu, ya, adabnya sudah sangat santri sekali, cara jalannya, merunduknya, gitu. Ya, padahal kalau di Jakarta itu nggak ada aturan adab-adab seperti itu. Nah, inilah pentingnya, ya, bahwa adab-adab ini, ya, ternyata di pesantren itu sudah diajarkan, ya. Jadi allati biha waqat al-mukhalatoh ini penting, harus disesuaikan dengan konteks, ya, waqat yang waqiah, yang sifatnya kontekstualisasi sesuai dengan kondisi sosialnya. Warobitoh itu, dan bermula robitoh. Robitoh itu keterkaitan, ya, dengan pihak yang menjadi partner dalam bermukhalatoh, ya. Imal korobah, ada kalanya dengan saudara ya, atas kekerabatan, ya. Jadi ada kalanya kita berhubungan itu ada faktor kekerabatan, ya, misalkan ada satu keluarga, ada kakak, ada adik, ada ponakan, ada paman. Nah, ini namanya termasuk bagian dari wilayah korobah, ya, kekerabatan. Wahya akhossuha, ya, dan bermula korobah itu akhossuha, lebih, ya, khusus, ya. Au ikhwatul Islam, atau sesama saudara seagama, saudara muslim, ya. Wahya a'ammuha, dan ini secara umum, gitu. Jadi dalam membangun hubungan timbal balik, ya, dengan pihak keluarga, ya, secara khusus karena kita hidup di lingkungan keluarga, kemudian secara umum kita berhubungan dengan saudara-saudara kita muslim yang lain. Ya, bagaimana adab yang pas pada saat menghadapi, ya, saudara dan saudara muslim yang lebih sifatnya lebih umum, gitu. Ya, nanti akan dijelaskan, ya. Wayantawi fi maknal uhwah as-shadaqatu was-suhbah, ya. Wayantawi, dan tersembunyi fi maknal uhwah, di dalam makna uhwah, ya, itu adalah as-shadaqatu was-suhbah, yaitu makna dari uhwah itu adalah, ya, persahabatan dan, ya, kekancan, gitu, ya, pertemanan dan persahabatan, gitu. Wa imal jawar, dan ada kalanya kita berhubungan dengan tetangga.
Wa imma suhbatis safar, dan ada kalanya kalau kita sedang bepergian ya pasti ada berhubungan dengan orang lain ya. Ya, misalkan kita duduk di pesawat itu ya pasti dengan pihak lain, ini kan juga perlu adab. Di bis juga berhubungan dengan pihak lain ya. Kemudian di tempat-tempat yang sifatnya ruang publik kita juga akan berhadapan dengan dan bertemu dengan banyak pihak itu. Wal maktab, dan di kantor. Ini menarik. Imam Ghazali sudah membahas soal etika ya dalam di kantor ya. Wadars, dars itu ya di sekolah, di kampus, itu tempat belajar. Wa immas sodaqoh, dan ada kalanya ya teman ya, awil ukhwah atau saudara itu. Walikulli wahidin, dan bagi tiap wahid seseorang, min hadhir rawabit, dari beberapa rawabit ya, hubungan yang dekat ini ya, darajatun, ada beberapa derajat. Jadi walikulli wahidin, ini khobar muqaddam, terus mubtada muakhirnya darajatun ya, bermula beberapa derajat. Yang pertama fal qorobah. Fal qorobah itu berarti hubungan kekerabatan. Laha, bagi qorobah, hakun, itu hak ya. Kita punya hak di dalam berhubungan dengan kerabat ya. Walakin hak rahmi, akan tetapi hak ya, saudara kandung rohm al muhrim, yang termasuk muhrim ya, akaddu, itu lebih kuat gitu. Jadi ini ada prioritas dalam hubungan kekeluargaan ya, terutama itu ada hak ya, terutama hak rahmi, hak ya, saudara sekandung itu, termasuk saudara yang muhrim itu. Ini akad itu lebih diprioritaskan gitu. Ini ada tahapan-tahapannya ya. Gitu. Walil muhrimi, dan bagi orang yang termasuk dalam kaitannya muhrim ya, hakun, bermula hak ya. Bagi saudara sesama muhrim itu juga ada hak ya, seperti kayak kakak, adik, ibu, itu kan bagian dari muhrim yang haram untuk dinikah gitu. Walakin hakul walidain, akan tetapi hak untuk kedua orang tua akadu itu lebih kuat atau lebih diprioritaskan. Jadi maksudnya ya, ketika di tengah keluarga yang sama-sama keluarga kandung, maka prioritas utama adalah al-walidain, yaitu bapak dan ibu. Nah, ini harus menjadi akadu, prioritas utama dibandingkan saudara yang lain. Gitu, ya. Kalau yang tadi ya, di antara saudara-saudara yang dekat, yaitu yang muhrim itu lebih dominan. Tapi di antara saudara yang satu keturunan ya, saudara kandung maksudnya, maka walidain, orang tua, ini menduduki peringkat tertinggi. Ini yang harus diprioritaskan gitu. Jadi misalkan ada satu kepentingan antara dipanggil oleh kakak dengan dipanggil oleh kedua orang tua, kalau menurut Imam Ghazali ini ya berarti orang tua harus didahulukan gitu. Kakak harus dinomor duakan, adik ya di nomor duakan gitu. Wakadzalika, dan demikian itu hakul jar. Jadi ini menurut saya ini cukup menarik gitu kan. Karena yang mengajarkan adab etika begini ya, kalau nggak ngaji kitab Ihya ya kita nggak ngerti. Hanya saja kalau kita tahu adab untuk
prioritas itu ya terkadang ya ajaran dari efek dari ajaran kedua orang tua ya. Kalau orang tua itu mengajarkan, tapi kalau orang tuanya itu tidak mengajarkan ya bisa jadi dapat dari pesantren atau di komunitas lain gitu. Tapi kalau kita baca kitab Ihya ini, oh ternyata ada tahapan-tahapan yang menjadi prioritas ya. Wa kadzalika, dan demikian itu hakul jar, hak bertetangga ya. Walakin yahtalifu, dan akan tetapi berbeda ya, apa hakul jar bihasabi kurbi ya, sesuai dengan kedekatannya. Jadi terkait dengan hakul jar, hak bertetangga itu harus disesuaikan dengan kedekatan. Minadar, dari rumah, wabu'tihi, dan jauh dari rumah. Nah ini maksudnya, kalau kita bertetangga, misalkan kita mau membagi makanan atau membagi hadiah, ya ini prioritas yang paling utama ya menurut Imam Ghazali ini ya bihasabi kurbi ya, sesuai dengan yang paling dekat dulu. Jangan sampai yang paling dekat dulu ya tidak dikasih apa-apa, yang jauh-jauh malah dikasih. Ya ini etikanya tidak sesuai dengan etika ya seorang muslim atau etika yang diajarkan oleh Imam Ghazali gitu. Maka yang paling dekat dengan pintu kita itu siapa? Itu yang harus menjadi perhatian. Nah, maka di sini bihasabi qurbihi min nadar ya, sesuai dengan siapa yang paling dekat rumahnya dengan kita, wa bu'tihi, dan jauhnya. Ibarat kalau ada orang masak sayur ya, bumbunya itu sangat menyeruak ya. Itu kan paling dekat yang kena efek bumbu ini kan masih tetangga kiri kanan. Nah itu yang harus menjadi prioritas. Jangan sampai yang dekat dengan kita hanya kebauan, sementara yang jauh ya mereka merasakan. Nah ini menurut Imam Ghazali ya ini seperti ini nggak benar, nggak boleh gitu. Maka yang prioritas yang paling terdekat dengan kita. Kalau kita mau ada hadiah, mau ada mau membagi makanan, prioritaskan yang paling terdekat dengan kita. Nah ini kan cukup menarik gitu. Toh misalkan membagi yang jauh ya juga istilahnya tidak apa-apa, cuma dari sisi adab dan etika ya ini tidak pas gitu. Hanya cacat nanti diadab, oh iya itu orang kok kebangetan ya, tetangga di depan mata, yang lain dianterin, yang depan enggak ya. Lah ini ada adab yang ternoda, ada cacat ya. Jadi menarik, Imam Ghazali sampai sedetail itu ya dalam mengajari adab kepada kita. Selanjutnya, wayat haru, dan jelas at-tafawud ya, perbedaan indan nisbah ketika bersandar hatta annal baladi ya, hingga sesungguhnya negara fi biladil gurbah ya, di dalam negara yang jauh, yazri majrul qarib, berlaku sebagaimana berlakunya yang dekat, fil waton, di dalam negara, lihtisosihi, karena kekhususannya, bihakil jiwar, dengan hak bertetangga, fil baladi, dalam sebuah negara ya. Begitu juga ini kalau konteksnya sudah mulai keluar dari lingkungan, berarti lingkungan yang lebih luas ya, bisa saudara yang bisa beda kecamatan, beda kabupaten, beda provinsi ya, gitu ya. Balad ini ya
ya dulu kan di Arab itu kan ya kok negaranya kan masih bagian kecil-kecil ya. Tapi kalau di Indonesia ini kan ya sudah cukup luar biasa, cuma ada tahapannya ya, mulai dari tingkat RT, ya, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi. Nah ini zona-zona ini ya tentu harus diperhatikan gitu. Wa kadzalika, dan begitu juga hakul muslim, hak seorang muslim ya ta'akkadu ya menjadi kokoh atau kuat bita'aqqudil ma'rifah dengan ya penguatan atau pengokohan ma'rifah. Ya, ma'rifah ini ya menurut tasawuf ya, yaitu orang yang mengenal Allah, itu ma'rifah. Maksudnya begini, hak di antara sesama muslim ya, ini yang menjadi prioritas utama itu adalah orang yang memiliki kemakrifahan gitu. Jadi misalkan, maaf istilahnya, kita mau sowan ke beberapa kiai, kalau di Jawa itu lebaran mau sowan beberapa kiai, terus kita mendengar oh, kiai ini adalah ya termasuk arifin billah gitu. Kalau ini kiai ini ya hanya fikih, ya, fikih saja, ini ya fikih. Kemudian lah ketika menghadapi kondisi seperti ini Imam Ghazali ya bita'aqqudil ma'rifah, ya, yang menjadi prioritas adalah orang-orang yang ahli ma'rifah untuk disowan gitu. Sebab apa? Sebab kalau kita sowan dengan orang yang ahli ma'rifah, pasti kita mendapatkan efek positif, aura positif. Ya, paling enggak mendapatkan pencerahan ya, rohani kita, pandangan kita, wawasan kita. Itu karena para arifin billah itu ya selalu berbicara dengan hikmah. Nah ini pentingnya. Nah, baru setelah itu prioritas kepada ulama-ulama yang lain. Jadi kalau istilahnya di antara sesama muslim atau sesama muslim kemudian di situ ada para tokoh, maka di sini ada prioritas bahwa orang-orang yang ahli ma'rifah ini bisa diprioritaskan dibandingkan dengan ya orang biasa ya. Walil ma'arif, dan bagi kemakrifahan darajatun ya, bermula darajah, ada tingkatan-tingkatan. Falaisa haqqul ladzi arafa bil musyahadah. Falaisa, maka tidak ada hakun apa hak alladzi arafa, yang telah mengenal ya bil musyahadah, dengan musyahadah. Jadi ma'rifah ini menurut Imam Ghazali ada tingkatan ya. Terus maka tidak ada hak ya bagi orang yang telah mengenal secara musyahadah. Musyahadah itu yaitu orang yang diberikan anugerah oleh Allah bisa menyaksikan ya segala bentuk alam semesta ini sebagai wujudullah, wujudu tajalli ya, wujud tajalli atau wujud itu. Kahakil ladzi arufa bisima bal akadu minhu gitu. Sebagaimana haknya orang yang mengenal bisimai dengan lewat simak, mendengar ya. Jadi ada orang yang ma'rifah ya, simak itu berarti dia paham secara teori ya. Sedangkan musyahadah itu orang yang sudah mengenal Allah dengan zauq, dengan rasa gitu. Bal akadu, bahkan lebih kuat, lebih ya istilahnya diprioritaskan minhu, darinya. Wal ma'rifatu ba'da wuku'iha, dan bermula ma'rifah ba'da wuku'iha, setelah terjadinya ma'rifah, tata'akkadu, akan menjadi kuat bil ikhtilat, dengan bercampur dengan masyarakat. Jadi maksudnya
orang yang memiliki anugerah ma'rifah itu jangan egois. Egois itu ya hanya bersembunyi di kamar, tidak bersosialisasi dengan tetangga, kiri kanan, masyarakat luas. Ini karena wal ma'rifah ba'da wuku'iha tata'akkadu bil ikhtilat. Jadi orang yang sudah merasakan ya, nikmatnya kemakrifahan ya, itu harus hadir di tengah publik, di tengah masyarakat ya, bil ikhtilat ya. Untuk apa? Ya untuk memberikan pencerahan kepada umat itu. Jadi ada tujuan yang lebih baik dibanding kalau orang yang punya kemakrifahan ini ya hanya ngumpet di kamar, tidak serawung, tidak berhubungan dengan orang lain gitu. Maka tidak bisa berbuat banyak untuk orang lain. Nah, sementara di sini kalau dia ya punya potensi kemakrifahan yang sudah dirasakan, tapi dia aktif di tengah komunitas ya masyarakat ya, kalau zaman sekarang itu ya di era medsos, tentu ini lebih banyak maslahahnya, manfaatnya. Kenapa? Karena bisa memberikan pencerahan-pencerahan gitu. Nah, kalau dia ngumpet di kamar ya nggak ada manfaatnya sama sekali untuk publik. Sebab tujuan orang-orang yang diberikan anugerah ma'rifah ini ya dengan power ma'rifahnya itu bisa memberikan pencerahan kepada umat. Gitu. Ini ya cukup dahsyat ini apa gagasan-gagasan Imam Ghazali soal prioritas ini. Ya. Wa kadzalika, dan demikian itu as-suhbah, yaitu persahabatan, tafawatu, berbeda darajat dua derajatnya. Fahakku suhbah, maka bermula hak bersahabat fi darsi, di dalam belajar, wal maktabi, dan di kantor, akadu, lebih kuat, min hakis suhbati safar, daripada hak persahabatan di jalan ini ya. Jadi suhbah persahabatan itu kan prioritasnya itu beda ya. Suhbah itu hanya sekedar ya kenalan biasa, nggak sampai memiliki kedekatan emosional ya. Itu namanya sudah teman karib itu kalau sudah memiliki kedekatan emosional. Tapi kalau hanya kenalan di ruang publik, misalkan di bis, di kereta, di pesawat, ya ini levelnya masih level suhbah. Nah, di antara sahabat-sahabat yang dikenal di ruang publik tadi, ya di sini ada 3 tempat yang dicontohkan oleh Imam Ghazali. Yang pertama adalah saat belajar dars, itu bisa di sekolah atau bisa di kampus-kampus ya, atau di tempat training atau tempat bimbingan belajar, ini termasuk di dalamnya. Kemudian maktab ini bisa punya arti lebih luas, yaitu kantor-kantor ya. Ini, dan yang ketiga adalah safar, yaitu di tempat bepergian ya, seperti di bis, di pesawat, dan alat-alat transportasi lainnya. Nah, di antara 3 ini Imam Ghazali memprioritaskan bahwa suhbah yang paling baik di antara 3 tadi, yang diprioritaskan adalah yang pertama fidarsi, yaitu sahabat yang dikenal ketika ya, di tempat belajar ya. Kalau di pesantren ya teman satu pesantren, kalau di sekolah ya teman satu sekolah, kalau di kampus ya teman satu kampus. Satu kampus itu luas, tapi ada teman satu fakultas. Satu fakultas ada teman satu jurusan. Satu jurusan ada teman lebih akrab lagi, yaitu teman satu kelas. Karena jurusan itu pun ada beberapa kelas gitu. Maka mengerucut ke teman kelas ini biasanya lebih akrab dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Itu ya. Kemudian maktab, kantor ya, apalagi kalau model Jakarta itu kantornya ada di satu gedung, dan satu gedung itu ternyata isinya banyak perusahaan. Gitu. Nah, ini juga ada prioritasnya. Kantor ya, yang satu perusahaan ya, kemudian dengan teman yang satu kantor tapi beda perusahaan. Gitu. Tentu ada prioritasnya.
ya. Nah, ini lebih diutamakan dua hal tadi, teman yang dikenal di tempat belajar, kemudian di tempat kantor, karena lebih dekat secara psikologi, karena seringnya ketemu, dibandingkan dengan teman yang hanya kenal di stasiun, teman di bandara gitu, karena dia hanya say hello aja untuk teman ngobrol ya, ketika sedang menunggu pesawat misalkan gitu. Wakadzalika, dan demikian itu as-sudaqah ya, yaitu ini sudah mulai pertemanan yang sudah mulai akrab ya. Sodikun itu teman, jadi sodaq itu teman yang memiliki keakraban, atau dalam bahasa sekarang itu teman yang soulmate gitu ya. Ini termasuk bukan suhbah tapi ya sodaq. Tatawafatu berbeda, fa innaha, maka sesungguhnya teman idza qawiyat, apabila kuat, sorot maka jadi teman ukhwatan, saudara. Nah, teman yang dikenal tadi dari kampus atau dari tetangga kiri kanan atau dari kantor, ini kalau idza qawiyat, kalau hubungan kita intens dan sering bareng, maka ini menyebabkan bisa melebihi saudara sendiri, saking akrabnya itu. Jadi ini levelnya sudah sebagai sahabat karib ya, bukan teman lagi, ini sudah menjadi ya, sahabat karib ya. Fa in istadat, maka apabila tambah ya sorot, maka menjadi mahabbatan, yaitu orang yang dicintai. Nah, ini ya di atasnya soulmate ini itu. Fa idastadat, maka apabila tambah lagi sorot kholatan, maka akan menjadi kholah. Kholah itu di atas mahabbah, ada tingkatan-tingkatannya ternyata ya. Wal khalil, dan bermula khalil. Khalil ini sering diartikan sebagai kekasih, seperti Ibrahim khalilullah, Ibrahim sebagai kasih Allah. Dan juga ada istilah habibullah gitu ya, ada sadiqullah, ada habibullah, ada khalilullah. Khalil itu ya kedekatan yang sangat mendalam ya. Wal khalil, dan bermula khalil, akrobu itu lebih dekat minal habib, daripada habib. Fal mahabbah, maka bermula mahabbah, ma sesuatu tatama kana min hubbatil qalbi ya, sesuatu yang sudah masuk ke dalam hati ya. Wal kholatu, dan bermula kholah, ma tatakhala sirrul qalbi. Lah kalau kholah, khalil tadi itu masuknya ke dalam sir hati. Jadi sahabat tapi yang sudah sampai dekat sekali. Jadi sahabat yang istilahnya lahir batinnya itu kita paham gitu. Kan ada tingkatan sahabat tadi. Sahabat hanya teman biasa, ada yang lebih akrab, ada yang lebih akrab lagi. Gitu. Ini menurut Imam Ghazali kelasnya beda. Jadi kalau mahabbah, kalau teman yang sebatas ya punya rasa empati dan simpati yang mendalam dengan teman yang sangat dekat tadi ya, itu namanya mahabbah. Tapi kalau sampai masuk ke sirul qalbi ya, sampai kedalamannya tahu lah gitu, lahir batinnya tahu dan saling percaya ya, tidak mungkin akan berkhianat gitu, karena sudah ya, keyakinannya sudah kokoh gitu. Nah, ini namanya khalil gitu. Jadi tingkatan lebih mendalam ke khalil. Kalau khalil itu sampai sir, kalau mahabbah ya hanya masuk di dalam hati gitu. Fakulu khalilin, dan bermula setiap khalil ya, habibun itu habib gitu. Jadi setiap orang yang disebut khalil, kekasih, habibun ya habib. Habib itu ya
ya dicintai gitu. Walaisa kullu habibin, akan tetapi tidak semua habib itu kholilan sebagai kholil gitu. Jadi jelas, jadi setiap kholil itu pasti habib. Jadi orang yang derajat kecintaannya sudah sampai ke dalam hati, ya, sampai ke sirul qalbi, itu pasti habibun. Akan tetapi tidak semua habib, habib ini pengertiannya bukan habib gelar ya, ini adalah habib orang yang memiliki kedekatan hati ya, itu. Tapi tidak semua orang yang masuk habib, orang yang memiliki kedekatan itu kholilan sebagai kholil. Jadi prioritas kholil itu dia jauh lebih tinggi gitu. Watafawutu darajat shadaqah. Adapun perbedaan derajat ya pertemanan tadi la yahfa, tidak samar bihukmil musyahadah, dengan hukum ya, musyahadah ya kesaksian, wa tajribah ya, tajribah itu sifatnya empiris. Empiris itu ya terbukti dari pengalaman selama berkenalan. Contoh tadi, orang menjadi akrab itu kan karena ada trust, kepercayaan. Coba aja kita berteman, terus tiba-tiba kita sering dibohongin, tiba-tiba tidak amanah, itu pasti ya say hello aja, selesai, terus lepas. Tapi kalau sampai kita muncul kedekatan, komitmen, ya ya, sampai bisa menjadi teman yang untuk curhat lahir batin, dan temannya bisa saling menjaga, ya, tidak pernah bocor, gitu kan. Coba kalau sekali bocor, pasti akan hilang kepercayaan. Lah orang yang kholil ini tingkatannya sudah sampai sejauh itu, gitu. Nah maka disebut tadi dapat dibuktikan dengan tajribah empiris. Empiris itu ya proses kehidupan yang dilalui dengan diuji secara nyata dalam kehidupan. Gitu. Contoh, ya pada saat temannya ini suka duka selalu dia setia. Nah, ini berarti sudah masuk ke tingkatan sahabat yang akrab, yang lahir batin. Sebab dalam persahabatan ini kan banyak sekali tendensinya gitu ya. Ada bersahabat karena materi, ya kan? Ada sahabat karena jabatan. Oh iya, dia sedang menjabat. Oh kita akan ngelilingi gitu. Kita bisa lihat ya, sahabat karib, sahabat yang sesungguhnya itu ya pada saat ya, orang itu sedang mengalami musibah. Gitu. Contoh, pada saat temannya menjadi pejabat, itu semua akan ngeroyok istilahnya, akan nyemut di kelilingnya gitu, siang malam di situ terus. Karena apa? Karena pengen dapat madunya, gitu ya. Tapi ketika sang pejabat ini ketimpa masalah misalkan, akhirnya satu persatu melarikan diri, ya, satu persatu melepaskan diri. Akhirnya dia hanya sendirian. Di saat sendirian itu akan terlihat kualitas siapa yang benar-benar sahabat karib, yang dia pada saat suka dia juga selalu datang, bahkan di saat duka pun dia selalu datang. Nah ini yang disebut sahabat karib, sahabat hakiki. Itu kan banyak sekarang modelnya orang itu kan, kalau temennya lagi jabat posisi, ini pasti orang ngeroyok kiri kanan, atau rezekinya ekonomi lagi bagus ya orang ngelilingi. Tapi ketika ada masalah ya, ada fitnah, itu pasti yang persahabatannya palsu itu pasti mundur alon-alon ya, teratur. Tapi sahabat yang hakiki ya itu ada trust, ada kepercayaan, dan tidak pernah goyah sedikit pun, baik dalam keadaan suka maupun duka. Nah ini tingkatan-tingkatan ini ternyata Imam Ghazali itu ya sampai sejauh itu ya, beliau menjelaskan tentang tafawud ya, perbedaan-perbedaan kualitas dalam persahabatan ini ya.
Fama kaunul kholah fauqal ukhwah, ya. Adapun keberadaan kholah, ya, kekasih tadi, fauqal ukhwah itu di atas saudara. Famaknahu annal labdul kholah ibaratun an khalatin wallahu a'lam bissawab. Sudah jam 9. Mudah-mudahan dengan mengkaji kitab Ihya ini, ya, menurut saya kitab ini sangat mencerahkan, ya, bagaimana Imam Ghazali menjelaskan persoalan etika yang sangat dalam, ya. Ini menurut saya, ya, sangat, ya, relevan untuk kita jadikan pegangan yang hidup di dunia modern ini. Sebab kalau kita berpegang pada etika dan adab sebagaimana yang diajarkan Ibnu Arabi, kita akan punya karakter, itu, punya pegangan. Berbeda dengan orang yang tidak punya pegangan, ya, ibarat, ya, dia ngalor ngidul, tidak jelas karena nggak punya pegangan. Gitu. Maka dengan mengkaji kitab Ihya, ya, di era modern ini tetap menjadi penting dan bisa menjadi manfaat, ya, karena bisa memberikan pencerahan terutama dalam kaitannya bab etika dan adab dalam bermuasyarah atau bermukhalatoh dengan banyak pihak, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.